Kalau ngaku fans F1, segera kosongkan agenda pada hari Minggu malam 7 Desember nanti. Karena perebutan gelar juara dunia dipastikan berlangsung sampai titik penghabisan pada GP Abu Dhabi. Max Verstappen dan Red Bull lagi-lagi tunjukkan kelasnya sebagai kombinasi terbaik di F1 dengan curi kemenangan pada gelaran GP Qatar. Verstappen yang sejatinya start dari posisi ketiga berhasil raih kemenangan usai eksekusi strategi yang ciamik dari Red Bull dan memanfaatkan kesalahan McLaren yang kembali kecolongan. Ketika start, Verstappen berhasil ambil posisi kedua dari tangan Lando Norris di tikungan pertama dan bertahan stabil di belakang Oscar Piastri. Sampai kemudian plot twist muncul dengan safety car pada lap ke-7, di mana Nico Hülkenberg senggolan dengan Pierre Gasly ketika meluncurkan manuver overtake dari sisi luar tikungan pertama. Safety car muncul tepat di jendela pit stop, kemudian dimanfaatkan Red Bull untuk ganti ban Verstappen lebih awal dan lancarkan strategi alternatif. Sementara duo McLaren memilih stay out dan jadi satu-satunya tim yang tidak masuk pit ketika safety car diberlakukan. Pilihan strategi McLaren ini berbuah blunder karena mereka kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan pit stop gratisan atau secara hitung-hitungan mereka kehilangan 26 detik secara cuma-cuma dari Verstappen. Setelah restart, duo McLaren yang berada di posisi 1 dan 2 dipaksa untuk push gila-gilaan supaya jauhkan diri dari jangkauan Verstappen serta minimalisir dampak kecolongannya. Sementara Verstappen walau sesumbar nothing tulus, tapi sebenarnya dia cukup berhati-hati sepanjang race kemarin dan habiskan 2 stint tersisa untuk jaga kondisi ban, mengingat posisinya diuntungkan karena blunder McLaren. Apalagi dengan penerapan batas maksimum stint selama 25 lap, itu buat alur strateginya jadi mudah ditebak dan buat Verstappen lebih mudah dalam manajemen ban. McLaren sudah kena skakmat dengan memilih stay out saat safety car dan tak ada hal yang bisa mereka lakukan untuk pulihkan situasi yang ternyata malah makin buruk di akhir. McLaren beralasan tidak pit untuk jaga variasi strategi di sisa balapan, yang mana ini tidak masuk akal karena adanya batas maksimal stint buat pilihan strateginya sudah pasti ketebak. Dan mengingat dua-duanya stay out, jelas ada peran Papaya Rules juga, karena baik Norris ataupun Piastri tak punya kesempatan untuk ambil kendali strategi untuk jaga prinsip keadilan dalam perburuan gelar. Keputusan Red Bull untuk masuk pit merupakan buah pikiran dari komando Hannah Smith selaku Chief Strategist yang terbukti pilihan jitu untuk pecundangi duo McLaren yang salah langkah. Pada akhir balapan, strategi dari Mbak Hannah diberi apresiasi dengan menjadi representatif tim di podium untuk merayakan kemenangan ke-7 Max Verstappen musim ini. Kemenangan ini otomatis membuatnya naik ke posisi kedua klasemen, sekaligus memaksa pertarungan gelar juara dunia lanjut ke Abu Dhabi dengan terpaut 12 poin dari Lando Norris. Padahal ketika sprint sehari sebelumnya, gap Verstappen ke Norris sempat melebar lagi jadi 25 poin, dan siapa sangka ia berhasil memangkasnya lagi secara signifikan esok harinya. Apalagi mengingat Red Bull diterpa banyak masalah selama GP Qatar dengan masalah bouncing yang dialami Verstappen dan memaksanya ganti ke spek mesin lama ketika balapan. Dengan kondisi yang jauh dari kata ideal, Verstappen dan Red Bull masih mampu menunjukkan taringnya untuk menang balapan serta pamerkan mentalitas pantang menyerah sampai penghabisan. Oscar Piastri jadi pembalap yang paling terdampak blunder strategi McLaren karena dia kehilangan peluang untuk meraih kemenangan pertamanya sejak GP Belanda. Piastri sedang sangat panas sepanjang akhir pekan dengan kembali ke performa terbaiknya yang selama ini hilang sejak memasuki fase-fase akhir musim. Sirkuit Lusail yang punya grip tinggi dan karakter tikungannya yang cepat serta meliuk-liuk jelas sangat disukai oleh Piastri. Pembalap Australia ini kuasai sesi latihan bebas, menang sprint, raih pole di kedua sesi kualifikasi, namun gagal raih kemenangan karena kesalahan strategi McLaren. Piastri sudah lakukan segala cara untuk pangkas ketertinggalannya ke Verstappen yang disebabkan oleh salah strategi tersebut. Pada awal stint kedua, dia tanpa basa-basi bisa langsung salib Kimi Antonelli lewat manuver agresif di tikungan pertama. Tapi setelah itu, ia stuck di belakang Carlos Sainz yang sebabkan gap ke Verstappen malah bertambah jauh meskipun memakai ban yang lebih baru. Di stint penutup, Piastri tak sanggup mengejar Verstappen yang manajemen ban dengan sangat baik dan harus puas finish di podium runner-up dan tergusur ke posisi 3 klasemen. Pembalap 23 tahun ini tak bisa tutupi rasa kecewanya setelah balapan dan berkata kalau kekalahannya di Qatar lebih terasa menyakitkan ketimbang diskualifikasi di Vegas. Hal itu karena potensi untuk pangkas 7 poin lebih banyak dari Norris jadi terbuang sia-sia, ditambah posisinya sekarang tergusur oleh Verstappen. Sementara Norris malah lebih buruk karena dia cuma bisa selesaikan balapan di posisi keempat.
Dengan kembali panasnya Piastri, tak bisa dipungkiri kalau hal itu buat Norris jadi lebih tertekan dan sering buat kesalahan ketimbang 3 balapan sebelumnya. Terutama di race kemarin, sejak start Norris memang berniat bermain aman untuk minimalisir kesalahan dan fokus untuk kunci podium saja. Tapi kesalahan strategi McLaren akhirnya menempatkan Norris ke situasi di mana dirinya harus push untuk amankan posisi dari traffic ketika exit pit stop. Hasilnya pembalap Inggris ini buat beberapa kesalahan sepanjang balapan, dan dia kesulitan jaga kondisi ban, terutama di stint kedua, yang kemudian berujung ketika pit stop terakhir dia malah exit di belakang Carlos Sainz serta Kimi Antonelli. Sayangnya Norris kesulitan untuk salip pembalap Mercedes tersebut, dan stuck di belakangnya selama fase akhir balapan, sampai akhirnya 2 lap sebelum bubaran, Antonelli buat kesalahan dengan oversteer di exit tikungan 10, yang otomatis beri jalan kepada Norris untuk finish di posisi 4. Hal ini cukup krusial, karena andai Norris finish di posisi 5, maka dia minimal harus finish di podium kedua pada GP Abu Dhabi untuk kunci gelar. Dengan selesaikan GP Qatar di posisi 4, setidaknya targetnya di Abu Dhabi bisa sedikit lebih ringan, yaitu minimal incar podium ketiga. Antonelli sempat dituduh oleh Helmut Marko kalau dia sengaja berikan jalan kepada duo McLaren, dan tentunya tuduhan ini tidak masuk akal melihat Kimi yang alami sliding karena overpush mobilnya sendiri alias murni kesalahan pembalap. GP Qatar buktikan sekali lagi kalau segala hal bisa terjadi, termasuk kemungkinan kalau Norris terlempar dari barisan podium itu sangat mungkin terjadi. Verstappen jelas mencium dan berharap potensi kekacauan di Abu Dhabi nanti. Dengan mudahnya McLaren terpleset di situasi genting. Beralih ke tim lain, Carlos Sainz kembali tampilkan performa luar biasa dengan kunci podium keduanya musim ini, dengan finish di urutan ketiga pada GP Qatar. Williams diprediksi bakal kesulitan dengan karakter tikungan cepat di Lusail. Namun, berkat eksperimen setup yang dilakukan oleh Sainz, dia sukses koleksi poin di sprint dan tembus podium saat balapan esok harinya. Sainz yang start dari posisi ke-7 berhasil naik 2 posisi selepas start ke urutan 5, usai salib Isaac Hadjar serta George Russell. Ketika safety car tiba, Antonelli yang berada di depannya jalani pit stop yang agak lambat karena tertahan sinyal lampu yang belum menyala hijau karena traffic di pit lane yang ramai. Itu dimanfaatkan Sainz untuk curi posisi Antonelli dan menempatkannya ke situasi ideal dengan blunder strategi McLaren pada akhir balapan. Sempat alami momen tegang karena kondisi ban yang mulai habis bersamaan dengan Kimi Antonelli yang mendekat. Sainz bisa pertahankan posisi ketiganya untuk raih podium keduanya pada musim debut bersama Williams. Hasil kemarin buat Sainz tembus ke 10 besar klasemen ke posisi 9, tepat di belakang rekan setimnya dengan total 64 poin. Pencapaian yang luar biasa bagi Sainz, mengingat pembalap yang menggantikannya di Ferrari sampai sekarang malah harus bergelut dengan kondisi tim yang makin tak jelas. Russell yang sempat kecolongan saat start, pada akhirnya bisa finish di posisi 6, dan buat Mercedes menunda kepastian posisi 2 mereka di konstruktor sampai Abu Dhabi nanti. Fernando Alonso jalani balapan yang relatif oke dengan lagi-lagi aksi bertahannya yang epik, dengan bentuk rangkaian kereta DRS pada pertengahan balapan. Sayangnya ia sempat alami spin dan turun ke posisi ke-8 usai kesalip oleh Isaac Hadjar serta Russell. Posisi 6 sebenarnya sudah ada di genggaman Hadjar sampai kemudian 4 lap sebelum finish ia alami puncture dan membuat Alonso naik 1 strip ke posisi ke-7. Tambahan 6 poin plus 2 poin sprint dari Alonso buat Aston Martin kembalikan Haas ke posisi ke-8 klasemen setelah GP Qatar. Charles Leclerc cuma bisa selesaikan race di posisi ke-8 dan tidak berkutik selama 57 putaran karena tertahan trafik, serta harus manajemen ban. Ferrari lagi-lagi kesulitan sepanjang akhir pekan, dengan Leclerc yang start di belakang Alpine dari posisi 10, dan Lewis Hamilton kembali gugur di sesi Q1 pada kedua sesi kualifikasi. Tikungan cepat secara general memang kelemahan dari SF25 yang sangat terlihat di sirkuit seperti Lusail. Terlihat kalau handling mobil Ferrari adalah salah satu yang terburuk di GP Qatar, dengan grip belakangnya yang tak stabil dan begitu liar ketika dipush di sektor terakhir. Leclerc di kualifikasi sempat melintir di tikungan 15 dan kehabisan kata-kata untuk gambarkan betapa sulitnya mengendalikan mobil Ferrari di sirkuit Lusail. Terpaut 77 poin dari Mercedes, otomatis peluang Ferrari kunci peringkat kedua konstruktor resmi tertutup. 2 posisi poin terakhir ditempati oleh 2 pembalap yang sedang saling berebut kursi, yaitu Liam Lawson dan Yuki Tsunoda. Kabarnya pada hari Selasa besok, Red Bull akan mengumumkan line-up pembalapnya untuk musim 2026. Jadi apa momen favorit kalian selama GP Qatar dini hari tadi? Tulis di komentar dan jangan lewatkan GP Abu Dhabi akhir pekan ini.